Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya atau part 2-nya. Setelah melakukan posting ke buku besar dan telah membuat trial balance, selanjutnya kita akan melakukan atau membuat adjustment journal atau jurnal penyesuaian. Gunanya adjustment journal yaitu untuk menyesuaikan akun-akun agar mendapatkan nominal aslinya. Untuk itu, mari kita cek bukti memorial. Data penyesuaian per 31 Desember 2023. Bukti memorial 12-01. Berdasarkan stock of name saldo persediaan per 31 Desember 2003, persediaan barang dagang sama dengan kartu persediaan. Artinya, saldo yang ada di trial balance mesin inventory-nya sama dengan kartu persediaan 8.034.630 ditambah 27.133.675 sama dengan 35.168.306 rupiah. Selanjutnya, persediaan perlengkapan 7 juta. Artinya, yang ada di perusahaan kita persediaan hanya tersisa 7 juta rupiah. Untuk mencari nominal di penyesuaiannya, store supplies kita 7.300.000. Berarti 7.300.000 dikurang 7 juta, maka hasilnya 300.000 rupiah. Maka 300.000 rupiah dicatat di adjustment journal. Selanjutnya, bukti memorial 12-02. Dari rekening koran per 13 Desember 2003, maksudnya adalah rekening koran. Nah, pada rekening koran, untuk kas akhir kita, itu 441.038.639 rupiah. Sedangkan di trial balance kita, itu 416.178.639. Nah, karena berbeda kas menurut bank dan kas menurut perusahaan, maka dilakukan penyesuaian, yaitu pendapatan bunga bank 2.500.000, beban administrasi bank 340.000, serta bank berhasil menagih piutang toko game Arena sebesar 27.755.000 dikurangi biaya penagihan 55.000 belum dicatat perusahaan. Maka jurnalnya untuk pendapatan bunga kas di bank di debit 2.500.000, pendapatan bunga bank 2.500.000, untuk beban administrasi 340.000, bank service charge atau beban ADM 340.000 di debit, kas in bank di 340 di kredit. Dan untuk bank berhasil menagih piutang toko game Arena, kas in bank 22.755.000 di debit, piutang atau account receivable di kredit sebesar 22.755.000, dan biaya penagihan atau beban inkasso atau collection expense di debit 55.000, dan kas di bank di kredit 55.000. Nah,
Sekarang kita lanjut pada rekonsiliasi bank. Guna dari rekonsiliasi bank yaitu untuk menyamakan saldo menurut rekening bank dan saldo menurut perusahaan. Di sini yang ditambah pendapatan bunga 2.500.000, penagihan piutang 22.755.000, maka totalnya 25.255.000 rupiah. Ditambahkan maka hasilnya 441.433.639. Biaya dikurangi biaya administrasi 340.000, biaya inkaso 55.000, maka totalnya 395.000 rupiah. Maka dikurang dapat hasilnya 441.038.639 rupiah. Maka saldo menurut rekening bank dan saldo menurut perusahaan itu sudah sama. Karena tadi terdapat akun piutang, maka kita harus mempostingnya juga ke buku besar pembantu piutang. Di sini kita buat resep, kita masukkan refnya bukti transaksi atau bukti memorial 12/02, masukkan kredit 22.755.000 dan kita kurangkan dengan 51.615.000 rupiah dikurang 22.755.000, maka hasilnya 28.860.000 rupiah. Oke, kita lanjut. Bukti memorial 12/03, cadangan kerugian piutang ditaksir sebesar 2% dari saldo piutang dagang di akhir periode. Untuk mencarinya yaitu akun receivable atau piutang dikalikan dengan 2%, lalu hasilnya dikurang dengan cadangan kerugian piutang kita sebesar 2 juta, maka angka yang kita dapatkan yaitu 888.220.000 rupiah. Jadi untuk akunnya bad debt expense 888.220 rupiah, allowance-nya di kredit 888.220 rupiah. Lalu lanjut untuk bukti memorial 12/04, beban asuransi tahun 2023 adalah 1.275.000 rupiah. Untuk itu akunnya di debit insurance expense 1.275.000 rupiah, di kredit prepaid insurance 1.275.000 rupiah. Selanjutnya, bukti memorial 12/05, penyusutan aset tetap berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan untuk bulan Desember 2003, bangunan sebesar 1 juta dan peralatan 2 juta. Maka jurnalnya depreciation expense building di debit 1 juta, accumulate depreciation building 1 juta di kredit, serta untuk peralatan depreciation expense equipment di debit 2 juta dan accumulate depreciation equipment di kredit 2 juta. Selanjutnya, bukti memorial 12/06, biaya listrik, air, dan telepon bulan Desember 2003 akan dibayar pada Januari
2024 sebesar 1.500.000. Jadi tagihan kita itu akan dibayar pada bulan Januari, berarti itu akan dianggap sebagai utang beban atau accrued expense. Jadi untuk jurnalnya, water, telepon, and electricity expense 1.500.000 di debit, accrued expense di kredit, serta yang terakhir pH badan Desember 2003 akan dibayar bulan Januari 2003 telah sebesar 50% kali 22% dikali laba. Untuk yang terakhir ini kita harus membuat worksheetnya dulu untuk menemukan laba atau rugi kita. Jadi ini adalah laba kita, maka untuk mendapatkan PPh badan Rp220.121.124 dikalikan 11%, maka dapat hasilnya Rp24.219.924. Oke, selanjutnya kita membuat worksheet. Isi worksheet itu ada unadjusted trial balance atau sama saja dengan trial balance pada bulan Desember. Adjustments sama dengan isinya dengan adjustment jurnal, adjustment trial balance, income statement, dan balance. Untuk unadjusted trial balance bisa langsung saja salin trial balance pada bulan Desember. Jika untuk adjustment bisa tinggal disalin adjustment jurnal yang telah kita buat. Setelah itu, untuk adjustment trial balance itu kita jumlahkan. Misal kas di bank di debit Rp416.178.639. Di adjustmentnya debitnya Rp24.860.000, maka ditambahkan, maka hasilnya Rp441.038.639. Begitu juga untuk akun yang lainnya. Sampai ke bawah. Selanjutnya, untuk income statement, isinya adalah akun-akun pendapatan, cost of goods sold, beban-beban, serta pendapatan lainnya dan beban lainnya. Setelah disalin, yang dari adjustment trial balance, kita pindahkan ke sini. Maka hasilnya itu tidak akan sama. Maka kita akan cari selisih 827.185.000 kita kurang 631.223.799, maka hasilnya Rp195.961.201. Terus hasil yang itu kita tambahkan dengan Rp631.223.799 ditambah Rp195.961.201, maka kedua saldo tadi akan balance. Begitu juga untuk balance.
Untuk akun yang masuk itu merupakan akun aset, liability, dan equity. Jadi tinggal disalin. Ini kita pindahkan ke sini. Habis itu sama seperti yang tadi, kita mencari selisih. Di 1.550.387.544 rupiah kita kurangi dengan 1.354.426.344 rupiah, maka selisihnya akan sama dengan yang tadi, 155.961.201 rupiah. Maka kita tambahkan, maka kedua saldo tadi akan balance. Nah, yang selisih tadi inilah yang merupakan laba dari perusahaan kita. Jika yang banyak itu akun beban, ini yang di debitnya lebih banyak daripada yang dikredit, itu maka perusahaan mengalami kerugian. Jadi begitu untuk membuat worksheet.